Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas soal TPM yang kedua kemarin, tapi hanya nomor 1 sampai nomor 12. Untuk yang nomor 1 itu alat ukur, yaitu timbangan. Jadi ini ada Bu Fitri yang menimbang buah, 3 orang pembeli, yaitu Bu Nani, Bu Yanti, dan Bu Yahra. Kemudian penimbangannya itu setiap orang itu 3 kali. Jadi nanti ini dicari dulu, kemudian nanti dijumlahkan, baru nanti akan diketahui jumlah pembayaran. Jadi yang bayar dari yang paling kecil ke yang paling besar. Jadi nanti timbangan yang sedikit ke yang banyak. Oke, untuk yang pertama kita hitung sebentar, ini satuannya kilogram, ini gram. Berarti yang gram dijadikan kilogram. Berapa? Kilogram, hektogram, dekagram, dan gram. Jadinya itu nanti dibagi 1000. Jadi 50 gram sama dengan 50 dibagi 1000. Jadinya hilang-hilang 0,05 kilogram. Oke, nanti berarti kalau yang dapat 50 gram jadinya 0,05 kilogram. Untuk yang pertama dulu, Bu Nani. Penimbangan yang pertama itu TSR. 1 kilogram ditambah S-nya 0,5 kilogram ditambah R-nya 0,2 kilogram sama dengan 1,7 kilogram. Kemudian yang kedua, TKP. T-nya 1 kilogram, Q-nya 0,1 kilogram, dan P-nya 0,05 kilogram sama dengan 1,15 kilogram. Dan yang nomor 3, SRQ. S-nya 0,5 kilogram ditambah R-nya 0,2 kilogram ditambah Q-nya 0,1 kilogram sama dengan berapa ini? 0,8 kilogram. Dijumlahkan 56,3 kilogram. Kemudian yang kedua itu adalah Bu Yanti. Untuk yang pertama penimbangannya TSP. T-nya 1 kilogram ditambah S-nya 0,5 kilogram ditambah P-nya 0,05 kilogram sama dengan 1,55 kilogram. Penimbangan yang kedua, TRQ. T-nya 1 kilogram ditambah R-nya 0,2 kilogram ditambah Q-nya 0,1 kilogram sama dengan 1,3 kilogram. Kemudian penimbangan yang ketiga, TP. 1 kilogram ditambah P-nya 0,05 kilogram sama dengan 1,05 kilogram. Dijumlahkan 3,90. Kemudian yang ketiga itu Bu Yahra. Bu Yahra yang pertama penimbangannya adalah TRQ. T-nya itu 1 kilogram ditambah 0,2 kilogram ditambah TRQ 0,1 kilogram sama dengan 1,3 kilogram. Kemudian yang kedua itu TRQ. T-nya itu 1 kilogram ditambah R-nya 0,2 kilogram ditambah kedua TQP. T-nya 1 kilogram, Q-nya 0,1 ini ya, 0,1 ditambah P-nya 0,05 kilogram sama dengan 1,5
15 kg. Kemudian yang ketiga itu teki 1 kg ditambah Q-nya 0,1 kg sama dengan 1,1 kg. Dijumlahkan 5, 2, 3. 5 kok 2? 5 ya, maaf. 355. Oke, kilogram. Nah, ini pembayaran yang paling kecil dulu, yang dicari yang paling kecil itu adalah punyanya Bu Yahra. Bu Yahra 3,55. Kemudian baru Bu Nani dan yang ketiga Bu Yanti. Berarti Bu Yahra, Bu Nani dan Bu Yanti. Jawabannya adalah C. Oke, lanjut. Nah, ini untuk yang nomor 2 itu tentang kalor. Jadi kalornya itu dari suhu 0 derajat Celcius menjadi suhu 100 derajat Celcius, tapi wujudnya berupa uap. Ini berupa es yang pertama. Saya gambarkan dulu ya. Jadi gambarnya itu seperti ini. Grafiknya. Ini adalah suhu, yang ini adalah waktu atau T. Waktu atau T ya. Nah, ini 0. Jadi di suhu 0, waktu 0. Nah, ini suhu yang pertama itu adalah 0 derajat. Misalnya A sampai B. Ini T1 ya. Jadi pada waktu yang pertama. Kemudian dari B itu sampai suhu 100 derajat. Nah, di sini di bagian C. Ini di waktu T2. T2 itu 14 menit. Kemudian nanti di sini ini waktunya banyak sekali, 75. T3 ya. Misalnya D. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi itu ada es 1 kg, kemudian suhunya 0 derajat Celcius mau diuapkan. Nah, nanti yang dicari, nah kan kita cari kalornya ada berapa di A, B, C, D. Hanya saya mengingatkan kalau di bawah 0 itu wujudnya adalah wujud itu berupa saat padat. Apa? Di situ adalah es. Kemudian di atas 0 derajat di sini adalah wujudnya adalah apa? Wujud adalah saat cair ya. Wujudnya adalah saat cair. Seperti ini. Ya, ini waktunya ya, ini 11, yang ini 25, ini 75. Oke, kita tulis dulu yang diketahui. Diketahui masanya itu 1 kg. Kemudian apalagi diketahui ini kalor jenis es. Oh, ini dulu kalor lebur itu L. L-nya 336,000. Kemudian kalor jenis es itu 4200. Kemudian kalor uapnya itu 2260. Oke. Kemudian kita cari satu persatu. Q1. Jadi Q1 yang di sini ya. Q1 sama dengan perubahan wujud massa kali kalor leburnya. Masanya 1 kg, kalor leburnya 33600. Jadinya 33600. Kemudian Q2, waktu yang kedua itu adalah M C air kali delta T. Apa itu delta T? Delta T itu selisih suhu. Jadi suhu akhir dikurangi suhu awal. Nah, suhu akhir dikurangi suhu awal. Suhu akhirnya 100, suhu awalnya 0. Oke, kita tulis 1 kali
4200 dikalikan 100 dikurangi 0 sama dengan 4200 dikalikan 100 sama dengan 42 42 420. Kemudian Q3 sama dengan massa kali kalor uap sama dengan 1 kali 22600. Jadinya adalah 2.260.000. Ini satuannya joule semua. Ini joule, yang ini juga joule. Nah, dari pertanyaan di sini berarti yang paling besar itu yang mana? Yang di bagian Q3. Kemudian baru ini kan 2 juta, ini 420, ini 336. Berarti yang paling besar itu adalah Q3 lebih besar daripada Q1 dan Q2. Nih ya, jawabannya adalah D. Ingat-ingat, kalau yang perubahan suhu berarti tidak ada delta T-nya. Ini perubahan suhu dari padat ke cair, melebur. Ini perubahan suhu dari air menjadi uap. Tapi kalau ini wujudnya adalah sama air. B itu air, ini juga cair ya. Jadi ada perubahan suhu delta T. Ini kuncinya ya, mc delta T. Kalau ini hanya massa kali kalor lebur, kalau ini massa kali kalor uap. Seperti itu. Lanjut. Nomor 3. Nomor 3 di sini tentang gerak lurus. Di sini ada grafik. Nah, ini ada catatan. Grafik dengan sudut kemiringan yang besar menunjukkan kecepatan yang lebih besar. Nah, ini kecepatan yang besar mana? Ini ya. Ini besar. Berarti nanti antara BD itu miringnya lebih miring. Jadi condongnya lebih gini ya. Kalau seperti ini miringnya kecil. Jadi lebih condong seperti ini. Kalau D kecil berarti condongnya miringannya lebih kecil. Kemudian yang ini seperti ini ya. Coba kita lihat. Dari ini, dari A, B, D, C, B lagi. Kalau ini kembali laginya bukan ke B, ini ke A ya. Berarti ini tidak usah dipilih. Kemudian yang ini waktunya ini C sampai B sama, berarti juga tidak usah dipilih. Nah, tinggal C dan D. C dan D. Ini kalau seperti ini, dia akan selalu naik ini ya. Nah, kalau kembali dia turun. Nah, grafiknya adalah yang ini ya. C jawabannya. Nih, ini kan condongannya lebih kecil, C ke D ya. Ini lebih tegak. Kemiringannya lebih besar, BD itu. Itu ya. Lanjut. Nah, untuk nomor 4 itu hukum ke-3 Newton. Rumusnya ini. Kedua gaya tersebut memiliki besar yang sama tapi berlawanan arah. Nah, di sini ini jawabannya adalah yang mana? Kalau ada angin sama mobil, apakah dia akan gayanya sama besar, berlawanan arah? Kalau sama besar berarti nanti mobilnya tidak bisa jalan ya. Jadi ini lebih kecil ya. Kemudian yang ini lebih besar sehingga mobilnya bisa jalan ke depan. Nah, berarti ini namanya bukan aksi dan reaksi karena besarnya berbeda. Besarnya harus sama di sini ya. Besarnya yang sama. Berlawanan arah. Berarti F1 dan F10 itu yang salah. Yang bukan ya, yang bukan hukum ketiga Newton, aksi reaksi. Jawabannya C. Lanjut. Nomor 5 itu tentang energi ya. Jadi di sini energi mekanik itu selalu sama. Apa itu energi mekanik? Energi mekanik itu di semua tempat itu akan selalu sama. Jadi di bawah, di sini itu energi mekaniknya sama.
energi mekanik besarnya sama. Nah, energi mekanik itu sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. Energi kinetik itu apa? Setengah mv kuadrat. Jadi dia akan memiliki kecepatan. Kalau benda kecepatan ya, kecepatan itu apa? Berarti bendanya itu bergerak. Oke. Kemudian kalau energi potensial itu apa? Munggah itu ya. Jadi dia akan memiliki ketinggian, yang punya ketinggian. Jadi ada jaraknya. Oke, dari sini kita tulis energi kinetik ditambah energi potensial. Ini juga sama. Kinetik ditambah energi potensial. Energi kinetik ditambah energi potensial. Nah, kalau yang di bawah itu punya ketinggian enggak? Ternyata dia tidak punya ketinggian, sehingga ini sama dengan 0. Berarti energi kinetik sama dengan energi mekaniknya ya. Energi mekanik sama dengan energi kinetik. Yang ini dia bergerak, kemudian dia juga punya ketinggian. Ini juga mempunyai ketinggian, tapi dia turun lagi, berarti dia itu tidak mempunyai kecepatan, diem gitu ya. Kemudian dia akan turun lagi. Jadi ini 0. Jadi energi mekanik sama dengan energi potensialnya. Nah, dari pernyataan itu, energi kinetik yang paling besar itu di bagian mana? Energi kinetik yang paling besar itu dia ada di bagian bawah sini. Jadi ini namanya energi kinetik maksimal ya. Kemudian kalau ditanya energi potensial yang paling besar itu di bagian mana? Di bagian atas. Jadi ini maksimal. Tuh. Dari sini berarti jawabannya yang betul mana nih? Energi mekanik di P dan Q ini sama semua, dan energi kinetik terbesarnya itu di bagian R, di bagian sini, energi kinetik maksimal. Jadi jawabannya B. Energi, kalau ditanya energi potensial paling besar, yang punya ketinggian paling tinggi, itu adalah di bagian B. Jadi energi potensialnya paling besar, yang punya ketinggian besar. Ya, lanjut. Nah, ini nomor 6 itu tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis itu rumusnya Rho GH. Rho itu adalah massa jenis, G itu gravitasi, dan H itu adalah kedalaman. Kedalaman itu mengukurnya dari atas ya. Jadi dieling-eling. Mengukurnya dari atas. Jadi kalau seperti ini berarti ini kedalamannya, jangan dari bawah, tapi dari permukaan air. Ditulis ya. Kedalaman itu diukur dari permukaan air. Nah, di sini sekarang kita cari ikan itu di KLM itu tekanan hidrostatisnya berapa? Kita hitung. P di K. P di K itu Rho GH. Nah, ini satuannya pilihannya kan meter, berarti nanti ini harus dijadikan meter, dibagi 100 ya. Karena meter, desimeter, sentimeter. Nanti dibagi 100. Rho-nya, oh ya ini satu lagi. 1 gram per sentimeter kubik itu sama dengan 1000 kilogram per meter kubik. Ini ya. Jadi di tengah saya ini 1000 kali gravitasinya ini tetap ya, gravitasinya itu 10. K itu kedalamannya berapa? Nah, dari atas, jangan yang ini. Ini berarti berapa? 50 dikurangi 20. Berapa ini ya? Ini 10.000 dikalikan 30 dibagi 100. Nolnya hilang, berarti tinggal 3 nolnya ini ya, 3000. Sekarang yang di PL, Rho GH. Rho-nya masih tetap 1000, gravitasinya tetap. Nah, kedalamannya berapa? 50 dikurangi berapa itu?
40. Jadinya 10.000 dikalikan 10/100. Corek-corek jadinya 1000. Kemudian yang ke PM. PM Rho GH. 1000 kali 10 kali kedalamannya 50 dikurangi 45. Jadinya 10.000 kali 5/100. Coret, nilai hilang, berarti tinggal 500. Oke, yang mana ini jawabannya ya? K 3000, L 1000. Jawabannya A ya. Oke, ingat-ingat. Jadi semakin dalam ikannya, berarti tekanannya semakin besar. Ini diurutkan tekanan hidrostatis dari terbesar ke terkecil. Berarti dari yang paling bawah. 4, 3, 2, 1. Itu tekanan. Yang paling besar adalah di bagian bawah. Lanjut. Nomor 7. Nomor 7 itu tentang getaran. Ini ada frekuensi dan ada periode. Di sini sudah ditulis. Semakin panjang tali, maka frekuensi semakin kecil. Semakin panjang tali, berarti periode semakin besar. Berarti di sini yang besar adalah periode ya. Ini besar. Frekuensi kecil. Kalau semakin pendek panjang tali, maka frekuensi besar. Berarti ini frekuensi besar, periodenya kecil. Yang mana ini ya? Frekuensi S. S-nya itu frekuensinya kecil, lebih kecil daripada R. Jadi R-nya lebih besar. Kemudian T, periodenya itu S lebih besar. Ini ya jawabannya. Ingat-ingat, kalau semakin panjang tali berarti frekuensinya semakin kecil. Wali aneh berarti kan ada rumus T sama dengan seper frekuensi. Balik ya. Frekuensi sama seper periode. Lanjut. Ini ada cermin, namanya cermin cembung ya. Jadi ini cermin cembung. Sifat bayangannya apa? Ling-ling-ling spion. Nah, spion itu kamu lihat ke belakang itu pasti dia akan selalu tegak dan lebih kecil ya. Jangan lebih besar, nanti kaget yang lihat di spion. Waduh, ada truk besar banget ya. Jadi ini pasti akan salah ini. Tegak dan lebih kecil. Harus bilang kecil jadi besar. Jadi dia akan selalu tegak dan lebih kecil. Jawabannya yang mana? Nanti dibaca sendiri nih ya. Berarti sifat bayangan cermin itu adalah cermin cembung, tegak dan diperkecil. Dan sifatnya selalu maya. Nih, jawabannya adalah B. Lanjut, nomor 9. Nomor 9 tentang energi listrik. Nah, di sini energi listrik itu pakai rumus ini. W sama dengan P kali T. W itu energi, P itu daya, dan T itu waktu. Ini ada daya dan waktu. Berarti tinggal mengalihkan dan jumlahnya ya. Kita hitung satu persatu. Untuk pompa air. Jumlahnya, ini tulis jumlah, kemudian daya, dan waktu. 1 kali 250 kali 3. Kemudian kulkas. Kulkasnya 125 kali 24. Kemudian setrika 1 kali 350 kali 2 jam. Kemudian magic jar 1 kali 465 kali 1. Kemudian lampu 5 kali 20 kali 10. Berapa ini ya? Coba dihitung ke. Ini 700. Ini 3000. Yang ini
700, yang ini 465, yang ini 1000. Nah, yang ditanyakan energi dari yang terbesar ke yang kecil. Yang terbesar berarti ini ya, lampu, kemudian kulkas, kemudian pompa air ya. Pompa air. Nih, jawabannya apa? Jawabannya adalah jawabannya apa ini? Oh, 1000 sama 3000. Kulkas dulu ya. Kulkas, lampu, maaf. Kulkas, lampu, pompa air, setrika, dan magic jar yang paling kecil. Jawabannya adalah A. Itu ya. Dicari jumlahnya berapa dulu, dikalikan nanti yang kemudian dayanya. Daya itu satuan watt. Kemudian waktu, satuannya jam. Tuh. Ini untuk energi. Lanjut. Nomor 10 itu tentang trafo. Trafonya itu ada step up, step down. Cirinya kalau step up, step down itu jumlah lilitan primer lebih banyak daripada jumlah lilitan sekunder. Jadi yang di kiri itu yang primer pertama, yang kedua sekunder. Nah, ini jumlah lilitan itu yang meyer-meyer ini ya. Jadi ini lebih banyak daripada yang kanan sedikit. Berarti jumlahnya lebih banyak. Ini pasti dia akan selalu step down. Kalau step up itu jumlah primernya lebih sedikit daripada jumlah yang sekunder. NS lebih besar daripada yang NP. Oke ya. Oke, berarti ini adalah step down. Kalau enggak yang A, ya yang C. Nah, kita cari dayanya. Untuk mencari daya itu pakai yang tadi P sama dengan V kali I. Tapi sebelumnya kita pakai rumus yang ini dulu. NP per NS itu sama dengan yang sudah diketahui apa itu? Yang sudah diketahui NP sama V. VP per VS. NP-nya itu ini ya perbandingannya, berarti jumlah lilitan primernya itu 4, jumlah lilitan sekunder di sini lilitan sekunder 1 sama dengan VP. VP itu apa? Tegangan di primer itu 220 per VS. VS itu tegangan, ini belum diketahui, kita cari. Kemudian dikali silang, dikali gini ya. VS-nya ke sini, VS sama dengan 220 kali 1 per 4. 220 dibagi 4. Berapa ini? 55 volt. Nah, VS-nya 55 volt. Nah, di situ yang diketahui adalah ada R, berarti I-nya nanti bisa diketahui. I-nya berapa? I sama dengan pakai hukum Fir itu ya. I kali R, berarti I sama dengan V per VS per RS. VS-nya itu 55, R-nya ini, RS-nya. Di sekunder ya, S itu sekunder. 11, jadinya adalah 5 ampere. Nah, untuk dayanya, daya sekundernya, jadi P di sini berapa? Jadi P sama dengan V kali I. V-nya itu adalah 55, I-nya 5. Jadinya adalah 275 watt. Jawabannya berarti yang C. Dia step down, kemudian dayanya ini. Itu ya. Lanjut nomor 11. Nah, ini ada revolusi, ada rotasi bumi. Kalau revolusi berarti mengitari matahari, kalau rotasi berputar pada porosnya. Ini akibat-akibatnya. Kalau rotasi bumi itu ada gerakan semu harian matahari. Nah, ini pergantian siang dan malam ya. Dan kalau revolusi itu mengelilingi matahari. Kalau yang tadi itu pada porosnya ya, yang rotasi. Ini ada perubahan letak rasi bintang, lama siang dan
di bulan ini ya, perbedaan musim. Nah ini kita lihat, kalau pergantian siang dan malam itu tadi termasuk dari rotasi bumi. Rotasi bumi berarti nanti nomor 6 itu yang sebelah sini, yang ada nomor 6-nya. Kalau yang ada nomor 6-nya ini salah, berarti langsung aja ya, berarti 1, 4, dan 6. 1, 4, dan 6. Jawabannya adalah B. 6-nya konek ini kabeh. Ini berarti salah. Yang ada 6-nya harusnya di akibat rotasi bumi. Lanjut. Terakhir nomor 12 itu adalah perubahan kimia yang ditanyakan. Di sini Bu tambahkan, kalau perubahan fisika itu tidak menimbulkan zat yang baru. Jadi misalnya ini, kayu itu masih berupa kayu, hanya dibikin meja dan kursi. Ini berarti perubahan fisika. Yang ditanyakan perubahan kimia, berarti ini tidak dipilih. Tapi kalau perubahan kimia itu menimbulkan zat yang baru. Misalnya apa? Arang itu terbuat dari kayu, kalau jadi arang berarti berubah wujud. Berubah wujudnya, sehingga dari kayu menjadi ini berarti termasuk yang perubahan kimia. Ini kedelai menjadi tempe dan tahu, ini juga kimia. Kalau beras digiling jadi tepung itu berarti dia fisika, masih berupa beras tapi hanya dikecil-kecilkan. Ya. Ini berarti betul. 1, 2, dan 5. Jawabannya adalah D. Oke, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.